dengan judul Nurul Iman, cahaya iman. Sebagai pembuka ingin saya sampaikan kepada yang hadir, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun al-khamisa fatahlak," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang alim, jadilah orang yang berilmu, idza aradallahu bi'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Jika Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, diliputi dengan kebaikan, maka oleh Allah hamba itu akan dibuat mengerti di dalam urusan agama. Dan Nabi SAW, jadilah orang yang alim, jadilah orang yang berilmu. Yang pertama, pilihan yang pertama, jadilah orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Sedangkan ilmu tidak bisa kita raih kecuali dengan belajar. Walaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seseorang lahir itu dalam keadaan sudah berilmu. Lahir langsung alim, tidak. Tapi melalui proses bertahap, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia titipkan, Dia berikan sedikit ilmu kepada seseorang yang bersungguh-sungguh, sehingga dengan ilmu itu bisa mengantarkan dia untuk beribadah dengan cara yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama pilihannya jadi orang berilmu. Orang jadi berilmu prosesnya lama. Jika tidak memungkinkan, jadilah orang yang kedua, au muta'alliman, orang yang belajar. Kita bukan sebagai ulama, kita bukan sebagai min ahlil ilmi was salah, min ahlil fadli, maka paling tidak kita menjadi orang yang muta'allimin, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Belajar gitu. Dan belajar ilmu tidak tertentu dengan usia. Sebagian orang ada yang dibukakan kecintaan dengan ilmunya Allah di usia kecil, ada yang dibukakan setelah menikah, ada yang dibukakan setelah punya anak cucu, ada yang dibukakan di usia kecil, ada yang dibukakan di usia muda, ada yang dibukakan di usia tua. Dan apabila kita mencintai ilmu, itu tanda ada keberuntungan dalam diri kita. Waman la yuhibbal ilm la khaira fi. Orang yang tak mencintai ilmu itu, maka tidak ada kebaikan dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah fa innal ilma misbahud dhamair. Maka jangan sampai, kata Imam Syafi'i, kita punya hubungan yang spesial, hubungan yang erat, ikatan hati yang kuat dengan orang yang tidak punya kecintaan terhadap ilmu agama. Itu pesan Imam Syafi'i. Karena ilmu isbahul basair, pelitanya hati. Naikin nangirek kabajikang suka dengarkan ilmu talasagi hatiha. Karena al-ilm
qutul arwah, karena ilmu makanannya ruhani, sebagaimana makanan adalah makanannya tubuh. Alaisal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab salasa ayyam, bukankah akan mendatangkan sakit atau bahkan mati jika seseorang terhalang tidak makan tidak minum 3 hari. Maka dzalika idza muni'a minal ilmi wal hikmah salasa ayyam, begitu juga hati jika tidak diberi suapan ilmu, suapan hikmah, makanan ilmu, makanan hikmah, selama 3 hari tidak mendengarkan ilmu, hati juga bisa mati. Jadi memang para luri pakahan rehati ya, sagam pangisengan bajika, kalam-kalam ulama, hadis, Al-Quran, tausiah, nasihat, agar hati ini tidak layu, agar hati ini tidak mati, senantiasa disiram dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga selalu hidup. Nah, ini yang perlu kita. Jadi al-ilmu adalah salah satu yang harus diperhatikan oleh di antara kita yang hadir. Jangan menilai ibadah hanya sholat, jangan hanya menilai ibadah hanya sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, silaturahmi. Majelis ilmu ini adalah ibadah yang tertinggi melebihi sholat sunnah. Talabul ilmi afdalu, istighal bitalabil ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menyibukkan, mendengarkan, menyimak ilmu agama itu masih lebih baik daripada sholat sunnah. Jadi penting, ilmu ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilm. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi dan rasul hanya mewarisi ilmu. Bila mewariskan ilmu berarti ada pewarisnya yang membawa ilmu itu, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita hadir di masjidika itu sudah berarti mengambil, menjemput warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi para luriator sebulan sekali kita duduk untuk menghadiri majelis ilmu. Dalam satu perkataan, ilmi yahfazuhu ar-rajulu yatlubu bihi salaha nafsihi wa salaha ghairihi afdalu min ibadati haulin kamil. Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in, ahli tafsir, Qatadah bin Da'amah, beliau rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, satu bab ilmu yang dipelajari dan didengarkan dan dihafalkan oleh seseorang dengan tujuan hadir majelis ilmu itu, mendengarkan ilmu itu, dia hafalkan, dia pelajari, dia simak, dia dengarkan, dia fahami, semata-mata untuk memperbaiki dirinya. Saya hadir majelis untuk bagi kalianku supaya kusengi kekuranganku apa. Orang yang mendengarkan, menghafal, mempelajari satu bab saja, satu pasal, satu permasalahan, untuk tujuannya memperbaiki dirinya, ingin tahu kekurangannya, dan untuk juga memperbaiki orang lain yang mungkin dalam rumah tangganya tidak tahu akan ilmu itu. Maka bagi orang tersebut, perbuatan orang tersebut lebih baik daripada dia sibuk ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun tanpa mendengarkan ilmu, sambayang jinnah rusuk, puasa jinnah rusuk. Jadi ilmu ini salah satu yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita sebulan
tidak mendengarkan ilmunya Rasulullah SAW. Kalau sanggup ya tiap hari, tak sanggup seminggu sekali lah, tak sanggup 1 bulan 1 kali, seperti inilah. Uqdu aliman au muta'alliman au mustami'an, atau jadi pendengar. Jadi ulama itu namo kapan kah tua masalah itu kapalah tua mi orang tidak bisa mi kapan, padahal masih bisa. Selama orang masih bernapas, orang masih bisa jadi ulama selama dia bersungguh-sungguh. Karena kita tahu yang pernah saya ceritakan, Hasan bin Ziyad Al-Kufi rahimahullah, salah satu murid Imam Abu Hanifah, itu dia mulai menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu itu di usia 80 tahun. 80 tahun dibukakan oleh Allah hatinya senang ilmu, hadir di majelis ilmunya Imam Abu Hanifah sejak usia 80 tahun. Bahkan salah satu murid kesayangan Nu'man bin Thabit atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang bernama Imam Abu Yusuf, selama berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah tertinggal majelis ilmunya Imam Abu Hanifah, berpuluh-puluh tahun. Bahkan suatu ketika anak beliau meninggal, anaknya Imam Abu Yusuf meninggal. Nah, ada pengajiannya Imam Abu Hanifah yang tidak pernah dia tinggalkan. Maka dia setelah mengurus jenazah anaknya, dia hanya mengantar sampai di rumahnya. Dia katakan, tolong urus jenazah anakku karena aku akan menghadiri majelis ilmu yang saya istiqomah. Coba bayangkan, dari tidak maunya ketinggalan dari ilmu. Inilah yang kita katakan, laisal musab man faqadal ahbab, innamal musab man faqadal sawab. Musibah itu bukanlah orang yang tertinggal atau berpisah dengan orang yang dicintai, tapi musibah itu jika orang berpisah dengan pahala. Keistiqomahan itu sangat penting. Imam Yusuf. Nah, ini Imam Hasan bin Ziyad terbuka hatinya untuk ilmu usia 80 tahun. Dan dia dari senangnya ilmu terbuka usia 80 tahun, la yanamu lailan arba'ina sanah, tidak tidur malam selama 40 tahun. Dari senangnya ilmu dia tidak tidur malam 40 tahun. Menuntut ilmu sampai 40 tahun lagi. Dari usia 80 mengaji sampai 40 tahun, berarti umur 120 tahun. Ini saya katakan, yang tua-tua, tidak mau jamaah-jamaah apa tuh mah, duit munia, anak-anak nganu asing, mantari masih kan nangger pagi sehingga. Siapa tahu umur panjang, dia yang dengar akhirnya tidak ada yang tahu. Karena usia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua umur panjang, sehat walafiat. Mustami'an, jadi pendengar. Mustami' itu orang yang yaqsidus sima', orang yang berniat mendengar, namanya mustami'. Kalau tidak berniat mendengar, cai mustami' arena. Karena mustami' itu dari fi'il istama'a yastami'u istima'an, wa mustama'an fa huwa mustami', ay talabus sima'. Dia menginginkan mendengar. Lain mustami', lain sami'. Sami' yang mendengar. Kalau mustami' yang berniat mendengar. Erokin nangere. Jadi tiba-tiba punya nia sapi malo. Kira-kira dia dengar nggak suara kita? Dia dengar. Bembe malo, kambing lewat. Dia dengar tidak? Dia dengar. Apakah dia berniat mendengar pengajian? Nah, ada orang lewat, bukan niatnya mau hadir majelis pengajian, malo di bawang, dia dengar, namanya sami', tapi bukan mustami'. Nah, kita ini jadikan diri kita, makanya Nabi bilang jangan, jadilah mustami', orang yang berniat mendengar. Mentongin nangere. Jadi kita hadir, tak bisa menjadi alim, paling tidak orang yang muta'allim, belajar, fokus. Tak bisa, jadilah mustami', orang yang ingin mendengar. Menang yang kawajikan.
Nah, dan salah satu pendengaran ini jika difungsikan dengan benar maka mengantarkan ke surga. Dan penyebab kebanyakan orang masuk neraka karena tidak memfungsikan pendengarannya dengan baik. Jadi orang rata-rata masuk neraka karena pendengarannya tidak difungsikan dengan baik. Una kabajikan tutung lagi. Una pakiok lino baji pandang ngeri. Dan una pakiok baji tunggu lagi. Nah, makanya kita bilang kebanyakan orang masuk neraka karena tidak memfungsikan pendengarannya dengan baik. Kebanyakan orang bisa sampai ke surga karena menggunakan pendengarannya dengan baik. Makanya dalam Al-Quran, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatu alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'a nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabi. Orang-orang semua masuk neraka, ibu tahan di penjagaan, ngapa minta masuk di neraka? Tidak adakah Rasul yang datang memperingatkan kalian? Tidak adakah Anbiya yang datang memperingatkan kalian? Tidak adakah ulama? Tidak adakah ustaz? Tidak adakah masyayikh? Tena kapan ritam pakai ingat ki? Nah karena kau lubala ni aja. Tapi tena ditapa, tena dipeduli, tidak diperhatikan. Lalu mereka menyebutkan alasan mereka. Apa? Penyebab mereka masuk neraka yang terbesar apa? Dia katakan waqalu law kunna nasma' kade air ki anangere kade kubaji kita lingkuryono law kunna nasma' andaikan kami mau mendengar. Berarti masalahnya tolinna berarti law kunna nasma' seandainya tidak menakun deh. Lau kunna nasma, andaikan kami itu orang yang mendengar, erokit nangere dipakio nakabajikan, au nakil atau paling tidak bertafakur, merenungi perjalanan hidup ini, merenungi apa yang didengar, ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Jadi dari sini kita simpulkan kebanyakan tawannya akan tamat di neraka, sabab tena nabaji pandangere. Nah, makanya Nabi bilang. Jadi alim itu repot, tena yang ngasena fadlu minallah, anugerah Allah. Tapi usahakan, bila tak bisa turun, muta'allim, ta'ir kepelajaran. Tak bisa juga, karena sibuk bekerja, paling tidak mustami'an. Jadilah orang yang ingin mendengar. Paling tidak 1 bulan 1 kali dari masjid kita, jadilah orang yang pendengar, yang ingin mendengar. Mustami'an tena tuh betul. Terima kasih gado dong kita jai masalah sampai jamaah-jamaah akhirnya bagus masih ceramah kita tentang ngirim baji fungsi telinga kurang bisa berfungsi, maka jadilah yang berikutnya kata Nabi apa muhibban, jadilah pecinta akan ilmu amal, jadilah pecinta yang mencintai kebajikan, mencintai pengajian, mencintai majelis ilmu, mencintai orang baik, mencintai orang hafal Quran, mencintai ulama, mencintai orang soleh, mencintai kebaikan. Jadilah pecintanya. Nah ketena ku hadir tapi ku ngai tok pareng kampanye ya banyak paling tidak. Au muhibban, jadilah pecintanya. Fala takun al khamis, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima lawannya muhibban. Pecinta kebaikan berarti mubghidan, mukrihan, orang yang tidak senang, orang yang benci dengan kebaikan. Atau parek kebajikan iya nas. Pare pengajian ia tina cocok, pare maudu ia pusing, pare baca salah ia lusa. Begitu. Jangan jadi pembenci. Karena sekarang ini orang sudah sibuk dengan dunia, sudah sibuk dengan pekerjaannya. Kalau tidak dibuatkan jadwal seperti ini, tina waktunya tahu. Jangankan yang sunnah. Syarat sahnya sholat Jumat itu adalah khutbah. Itu saja orang tamat bilang tamat. Bayangkan itu aja. Padahal itu rukunnya Jumat. Kalau tidak ada 2 khutbah, tena nasa Jumat kan. Nah itu saja orang tena mana. Masya Allah. Jadi jadilah orang alim. Kalau tidak bisa muta'alim. Kalau tidak bisa mustami, orang yang ingin mendengar. Kalau tidak bisa, jadilah pecinta.
Dan jangan jadi yang kelima, maka kau akan binasa. Apa? Orang yang membenci, orang yang tidak senang dengan kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini jadikan orang-orang yang alim insya Allah. Kalau tak bisa paling tidak minal muta'allimin, kalau paling tidak minal mustami'in, kalau tidak minal muhibbin, wala taj'alna minal mubghidin. Dan jangan kamu jadikan kami Allah jadi orang-orang yang membenci, akan menjadi seperti ini. Begitu juga anak-anak cucu kita. Pertama yang kita tekankan kepada anak cucu kita, jangan langsung bisnis. Aliman dulu. Pokoknya anak-anak harus masuk dulu di pesantren, masuk di tempat kebaikan dulu, difokuskan dulu, diajak dulu, dimotivasi dulu di pintu ilmu, karena tidak ada kemuliaan melebihi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang mukmin dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, jarak antara orang yang beriman yang tidak punya ilmu dengan orang beriman yang punya ilmu 900 derajat. Satu derajat menuju derajat kedua antara satu langit menuju langit berikutnya. Sedangkan kita tahu perjalanan dari satu langit menuju langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Tekankan kepada anak cucu dan keluarga kita. Yang pertama, aliman dulu. Pokoknya kau harus bisa di ilmu agama. Cari kemuliaan di situ. Sawah lagi anak batal lagi pusing apa tena sawah. Sudah. Muta'alliman, belajar saja dulu. Penting kamu belajar aja dulu. Alim tidak alim, penting kau belajar.